Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan kami di POKP Podcast atau Podcast Po Kemang Pratama. Nah, hari ini di ruangan ini telah hadir bersama-sama dengan saya Ibu Dokter Mira, atau nama lengkapnya apa? Semiramis Sislavski. Nah, itu susah saya nyebutkannya itu. Semiramis Sislavski, ya, Ibu Dokter Semiramis Sislavski. Nah, Ibu dokter ini sudah doktor ya? Sudah dokter ya, Bu? Udah. Sekolahnya di mana sih, Bu? Kebetulan dari S1, S2, S3 saya tetap di UI. Universitas Indonesia. Oke. Setia dengan UI. Setia. Jadi apa sih namanya setelah dokter umum itu spesialisnya? Spesialis THT. THT, apa itu THT, Bu? Telinga, hidung, tenggorok. Telinga, hidung, tenggorokan. Karena banyak Tenggorok, nggak pakai tenggorok kan? Tenggorok itu apa lagi? Nggak ada, tenggorok. Tenggorok. Orang suka salah ya jadinya. Oh, bukan tenggorokan ya? Enggak, tenggorok. Telinga, hidung, tenggorok. Oke, baik. Berbicara tentang telinga tentu luas sekali ya, Bu ya. Pasti banyak sekali, maka hari ini kita lebih fokus saja. Judul podcast kita hari ini yaitu membersihkan liang telinga secara aman, ya, membersihkan liang telinga secara aman. Nah, di dalam firman Tuhan juga telinga ini sering kali disebut, ya. Kalau Bapak Ibu atau saudara pernah mendengar, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, ya, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Peran telinga dalam kehidupan manusia penting sekali, ya. Penting. Penting sekali. Karena menangkap informasi yang kita dengar. Iya. Supaya nggak salah-salah ya. Iya, nggak salah. Jadi pendengaran tuh harus benar gitu. Kalau orang mendengar sesuatu terus menyampaikannya beda lagi, itu gimana itu? Ya, karena telinga ini merupakan jalur masuknya informasi sampai ke otak. Otak dulu. Tapi yang menganalisa, menginterpretasi itu adalah otaknya gitu loh. Oke. Ya, jadi kalau pendengaran aja dari awal udah terganggu, nanti nyampainya ke otak gimana dong? Lebih terganggu. Lebih terganggu lagi, ya? Iya. Nah, tadi sempat kita bahas juga bahwa manusia itu sejak dalam kandungan sudah mendengar, Bu ya? Sudah. Bahkan dalam sekitar janin 20 minggu itu sebenarnya dia udah mulai mendengar karena udah organ sudah mulai matang. Makanya ada kan kalau pernah dengar orang kasih musik pada ibu hamil, Mozart atau apapun bunyi-bunyian itu ya untuk merangsang pendengaran si janin. Oke. Nah, bahkan orang sudah koma juga, Bu? Iya, bahkan ada orang yang sudah koma pun dia tetap mendengar walaupun dia tidak sadar, ya. Nah, supaya pendengaran kita ini bagus, maka perlu sekali untuk membersihkan liang telinga ini. Nah, ini yang seringkali terjadi di banyak orang. Kadang sembarangan membersihkan, Bu. Kadang-kadang saya dulu pernah melihat, saya juga sempat, Bu. Ini jari saya ini saya jadikan kuku saya panjangkan, terus saya jadikan untuk membersihkan telinga. Nah, kita akan membahas seputar itu nanti bagaimana. Nah, pertanyaan pertama saya, sebenarnya apakah liang telinga kita itu harus dibersihkan setiap hari? Sebenarnya tidak ya, karena di liang telinga itu sebenarnya ada kelenjar yang menghasilkan apa kita sebut sebagai cerumen. Jadi kayak kalau kita ada lihat macam-macam ada kotoran telinga, sebenarnya itu ada gunanya juga. Misalnya ada nyamuk lah nyasar, jadi dia tertangkap dulu di situ. Oh, di kotoran itu tadi? Di kotoran itu. Itu kemudian dia juga ada fungsi sebagai antibakteri. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan itu semua ada manfaatnya. Tetapi cerumen ini bisa, itu cerumen itu kotoran telinga ya. Pada orang-orang tertentu ada yang overproduksi. Oh, kebanyakan. Akhirnya nutupin liang telinga. Nah, kalau udah dia nutupin, itu yang akan menyebabkan gangguan pada pendengaran. Oh, jadi harus dibersihkan. Nah, iya. Nah, idealnya membersihkannya itu berapa kali seminggu?
Saya sendiri jarang membersihkan. Karena apa? Sebenarnya gini, kalau secara alamiah dengan kita menggerakkan rahang kita, mengunyah seperti itu, atau misalnya pada anak-anak minum, atau kita makan, atau apa, pokoknya ada gerakan, itu secara alamiah karena di liang telinga kita tuh ada rambut-rambut ya, seperti rambut, yang itu dia kayak menyapu kotoran keluar. Sehingga kadang-kadang kita kalau begini di depan liang telinga aja kan ada kotoran. Itu secara alamiah sebenarnya dia itu ada sapu yang secara alamiah terjadi. Jadi nyapu kotoran itu keluar gitu loh. Nah, beda kalau ada orang yang memang overproduksi. Nah, itu mungkin harus dibantu untuk kalau sudah terlalu menyumbat. Karena dia susah untuk mengeluarkan sendiri. Apa tanda-tandanya itu kalau udah overproduktif? Kalau overproduksi biasanya dia merasa penuh, telinganya kayak penuh, kemudian dia rasa pendengarannya jadi berkurang, ya. Atau misalnya ada bunyi, seperti ada bunyi, ya. Jadi ada sesuatu yang menyumbat. Jadi itu udah pasti kotorannya penuh. Salah satu ya. Salah satu penyebab. Salah satu penyebabnya adalah kotoran yang menyumbat di liang telinga. Oke. Jadi Bapak Ibu coba cek ke telinganya ya. Apakah sudah overproduksi? Ya, dan ini penting sekali ya, supaya kita tahu kapan harus kita bersihkan telinga kita ini. Jangan tiap hari. Saya dulu waktu masih kuliah, tiap habis mandi itu pasti bersihkan, habis mandi bersihkan. Betul, itu habit. Oh, habit. Kebiasaan. Ya, jadi kayaknya habis mandi mesti korek, bersihin. Nah, saya anjurkan misalnya gini, dari pakai tisu untuk kalau cuma habis mandi ya. Tisu kita pilih, kita lipat aja kayak gini. Kemudian kita taruh aja di liang telinga gitu. Itu kan dia nyerap air. Jadi kita nggak usah. Nggak harus diputar-putar gitu, Bu. Nggak usah. Apalagi pakai jari lebih. Apalagi pakai jari. Karena apalagi tadi kalau Pak Pendeta bilang kukunya panjang. Yang ada dia melukai daripada permukaan daripada liang telinga. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, Bu. Apakah kotoran telinga itu disebabkan karena debu dari luar, seperti misalnya pengendara motor misalnya, jadi lebih banyak di luar, akhirnya kotoran masuk telinga? Apakah? Enggak. Itu nggak benar. Jadi tadi saya udah bilang bahwa di dalam liang telinga kita tuh ada kelenjar yang menghasilkan kotoran. Iya, serumen itu. Jadi bukan karena debu dari luar terus numpuk ke dalam, enggak. Jadi makanya saya bilang setiap orang tuh mempunyai produksi yang berbeda. Makanya ada orang yang kotoran telinganya tuh basah, kecoklatan, tapi ada juga yang kering, kaku, kayak batu. Nah, itu tergantung daripada masing-masing orang. Bahkan kalau dengan bertambahnya usia, dia tuh hanya kayak selaput-selaput kulit aja. Jadi hanya halus-halus aja ya. Tapi itu yang bikin rasa gatel ya, karena kalau udah kotoran kayak begitu itu rasanya gatel. Anak-anak juga begitu. Makanya anak-anak juga kalau sudah mulai tangannya masuk telinga itu pasti ada kotoran yang membuat dia rasa gatel. Tapi nggak ada masalah kan, Bu, antara yang cair tadi dan yang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena itu produksi tiap orang berbeda. Berbeda-beda. Kecuali kalau misalnya sudah mulai keluar itu beda lagi ceritanya, Bu. Udah mulai ada cairan keluar dari. Itu lain lagi. Itu karena infeksi, ya. Itu bukan kotoran telinga. Itu bukan kotoran telinga, tapi itu nanah, ya, akibat infeksi. Kalau sudah begitu berarti harus konsultasi ke dokter, Bu. Harus. Ya. Baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bolehkah membersihkan telinga dengan cotton bud ya atau pengait? Nah, sekarang kan yang paling umum digunakan orang cotton bud. Iya, betul. Iya. Cotton bud, sebenarnya cotton bud itu boleh kita gunakan kalau memang kita yakin kotorannya itu tidak banyak. Dan itu pun nggak boleh yang gerakan memutar. Tetapi cotton bud itu misalnya ini dia ditaruh kemudian diusap keluar. Bukan diputar-putar. Bukan diputar begini. Karena apa? Kualitas daripada cotton bud ini sendiri kita harus perhatikan. Kalau misalnya dia kurang bagus,
waktu kita memutar dia bisa terlepas dari alurnya. Yang ada kapas ketinggalan dalam liang telinga. Iya, jadi kalaupun terpaksa mau pakai cotton bud, kita naruh cotton bud di liang telinga, kemudian kita usap lalu pelan-pelan keluar. Jadi kayak ngusap, bukan diputar ya. Bukan diputar. Ya, tapi itu kita yakin bahwa kotorannya hanya di permukaan. Karena apa? Kerugian juga kalau misalnya kotorannya nutupin nih di liang telinga, begitu kita masukkan cotton bud, yang ada dia mendorong kotorannya ke dalam. Nah itu jadi menyusahkan juga, lebih susah untuk membersihkan. Terpaksa dia harus ke dokter dong untuk mengeluarkannya. Nah kalau misalnya ketinggalan, harus ke dokter atau bisa cepat sendiri? Iya. Kalau dia ke dalam ya mesti ke dokter lah ngambilnya. Oke Bu. Nah kalau misalnya pengait itu? Pengait saya tidak anjurkan. Karena Besi apa? Kan Besi. Karena apa? Karena itu kan ujungnya tajam. Kalau kita melakukan sendiri, kita nggak tahu posisinya. Posisinya, nah dia akan melukai dari permukaan daripada liang telinga. Kita sebagai dokter THT juga punya instrumen pengait, tapi kita juga kan kerja pakai lampu kepala dan kita lihat persis apa yang mau kita kait gitu loh. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, yang ada bisa melukai daripada liang telinga. Nah, itu lebih bahaya, dampaknya bisa infeksi, jadi macam-macam ya, jadi radang, jadi malah orangnya jadi kesakitan, berdarah dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak dianjurkan ya pakai besi itu karena dijual di mana-mana juga itu ya. Iya, betul. Itu makanya dia nggak mungkin ngerjain sendiri, karena kalau kita aja kan kita harus lihat dengan benar pakai lampu yang jelas menerangi liang telinga baru kita bisa kerja. Nggak mungkin seseorang itu kira-kira, karena itu akan melukai gitu. Sekarang saya lihat di sosial media ada yang dimasukkan kamera gitu ke dalam. Ada yang masukin kamera, pernah, betul. Saya juga kebetulan ada mungkin 3 minggu lalu juga ada orang kayak begitu. Ternyata juga bisa miss karena itu kan harus skill. Ya. Akhirnya ya rusak juga. Bisa juga tergores. Iya, betul. Karena itu kan keterampilan. Dia harus menyesuaikan kamera dengan apa yang dia kerjakan. Nah, apakah perlu sebenarnya kita ini rutin cek gitu mengenai telinga kita ini ke dokter? Kalau memang misalnya yang tadi saya bilang, kalau orang yang overproduksi, kita biasanya antara 3 sampai 6 bulan biasanya kontrol, karena kadang-kadang udah nutupin banget, produksinya banyak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya Bu. Kapan kita memerlukan ya cairan apa penghantar pengencer kotoran di telinga ini? Sebenarnya gini, kalau memang dia model yang keras, biasanya dokter juga akan menganjurkan pakai pelunak kotoran. Karena apa? Kadang-kadang kotoran yang keras itu dia udah menempel pada liang telinga. Nah, terutama pada anak-anak, ya kalau kita sentuh aja dikit itu sakit. Nyeri banget. Nah, itu akan bikin anak-anak jadi trauma atau orang jadi kesakitan. Ya, rasa sakit itu kadang-kadang bisa membuat orang juga kadang-kadang nyeri yang hebat gitu ya. Jadi biasanya kita lunakin dulu. Ya, kita lunakin dulu untuk memudahkan pekerjaan dokternya mengeluarkan kotoran. Tapi tidak disarankan bikin sendiri ya Bu ya? Beli cairan taruh sendiri? Dia boleh. Makanya kalau dia memang sedikit, biasanya kita pakai cairan aja. Kemudian itu juga pun ada caranya, karena kalau caranya juga salah, nggak efektif. Bagaimana memakai cairan pelunak? Kita minta tolong misalnya ya, kita tarik daun telinga supaya liang telinganya membentuk tabung yang lurus. Kemudian kita tetesin, misalnya 3 tetes ya. Lalu di depan ini kita kayak massage, supaya cairan itu masuk dan diserap oleh kotoran. Nah itu jadi melunakkan. Cuman kita juga harus mengatakan kepada orang yang menggunakan itu, nanti begitu cairan itu diserap oleh kotoran, orang itu akan merasa lebih budek. Kan kotoran yang kering, begitu dia menyerap cairan itu, dia akan mengembang, makanya rasanya kok jadi lebih budek.
Nah, orang kadang-kadang kalau tidak diberitahu dia panik. Kok jadi kasih obat? Aku jadi budek ya? Iya. Nah, padahal karena kotoran yang kering menyerap cairan, dia mengembang. Padahal itu 3-4 kali terus mulai hancur, mulai melunak. Kalau hanya kotorannya sedikit, mungkin dia bisa keluar atau dikeluarin. Tapi kalau memang penuh banget, ya biasanya tetap ditolong oleh dokter untuk mengeluarkan. Nah, yang sering terjadi nih Bu ya, mungkin di luar pertanyaan yang sudah saya siapkan ini, kalau misalnya berenang, biasa masuk air kan, kadang nggak keluar airnya, kadang kayak mendengung gitu juga. Nah, itu gimana sebenarnya? Takutnya salah tindakan gitu. Ya, makanya kalau misalnya tiba-tiba dia punya kotoran, yang ada memang itu sama, masuk air, kan keserap, mengembang, orangnya jadi nggak nyaman banget, jadi tambah budek. Iya. Sama kayak kita kasih cairan. Oh, tapi lama-lama nanti akan. Ya, kalau misalnya dia kotorannya nggak ada, biasanya memang rasanya agak tidak nyaman, tapi habis itu sebentar lagi ya akan hilang sendiri ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih, ini menarik ini Bu. Apakah diperbolehkan menggunakan cairan lilin seperti yang dilakukan di salon-salon? Ini saya sering banget lihat ini. Ditaruh di sini, dibakar, panasin. Sebenarnya itu tidak dianjurkan, ya. Itu sama sekali tidak ada dokter yang melakukan itu. Itu yang kerjakan di salon. Di salon. Ya. Nggak pernah ada dokter THT yang mengerjakan seperti itu. Ya, itu dibakar, kemudian ampasnya itu dianggap sebagai kotoran. Kayaknya banyak, padahal kita lihat liang telinga berapa sih ukurannya. Ya, jadi itu bukan kotoran telinga. Nah, efeknya memang mungkin lebih enak orang yang pertama menggunakan ada efek panas. Panas mungkin peredaran darah lebih lancar, misalnya lebih nyaman aja. Tetapi efek lain akibat pemanasan itu, liang telinga itu menjadi meradang, efek panas. Dan itu yang sering abis gitu datang ke dokter THT. Akhirnya kita mesti kasih obat juga gitu loh. Ya, membersihkan. Kadang-kadang ampas-ampas itu juga masih banyak di dalam liang telinga. Nah, itu kita harus jadi bersihkan lagi gitu. Tambah kerjaan jadi. Tambah kerjaan. Aduh, jadi tidak disarankan ya Bapak Ibu? Enggak, itu udah dilarang sebenarnya. Udah dilarang. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membersihkan telinga pada bayi dan anak? Ini juga yang sulit biasanya. Biasanya anak kan rewel tuh. Enggak. Ya tadi sama bayi sama anak. Kalau memang dia hanya kotorannya di depan-depan ini, kita bisa bersihkan pakai tisu aja. Atau kalaupun mau terpaksa pakai cotton bud, hanya di depan. Jangan kita masukkan ke dalam. Ya, karena tadi saya bilang alamiah, dia mengunyah atau minum susu seperti itu kan, gerakan mulut yang begini, itu udah otomatis sebenarnya kotorannya keluar. Kalaupun ada anak juga mungkin yang over juga ya, ya boleh kita kasih obat untuk penghancur kotoran juga boleh. Kita kasih 1 tetes atau 2 tetes, lalu kita massage seperti gini di depan ini, dia akan keluar sendiri, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau pakai cotton bud itu bisa langsung kita pakai atau kita olesin air dulu di cotton bud? Nah, ini juga kalau misalnya kita mau bisa nih kira-kira memungkinkan, misalnya kotorannya hanya di dekat permukaan liang telinga ya. Kita lihat kita bisa nih ngeluarin karena dia nggak nutupin liang telinga. Bagusnya kita basahin. Karena apa? Dengan basah dia agak lengket, lebih memudahkan. Apalagi kalau kotorannya kering, kita kering lawan kering itu bikin iritasi. Jadi lecet. Lebih baik agak dibasahin dikit, baru kita oles, dia lengket, dia nempel gitu. Jadi lebih memudahkan untuk mengeluarkan. Bisa pakai air biasa ya? Boleh air hangat, boleh, atau sedikit oil atau apa, nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Bu. Misalnya telinga kita ini kemasukan binatang, nyamuk atau semut ya, itu apa tindakan yang harus kita lakukan? Iya, kalau misalnya dia masih hidup dan kita merasa dia masih bergerak, boleh kita tetesin aja tadi penghancur itu, tetesin aja untuk supaya dia nggak tambah. Kita rasanya risih banget kan kalau ada. Jadi harus ada cairan yang jadi sehingga dia kayak tenggelam. Nah, yang lebih parah kalau misalnya kecoa.
Kecoa. Ya pasti nggak percaya dong. Iya, gede. Sering kecoa masuk di telinga. Apalagi kalau tiduran di lantai. Oke. Ya, kecoa itu sakit banget. Sakit banget. Karena begitu kita mencoba menyentuh dia akan masuk ke dalam dan di kakinya tuh kan banyak duri. Itu sakit banget. Jadi pertolongan pertama ya udah kita harus masukin cairan supaya dia tenggelam. Oke. Untuk mematikan dia. Ya, karena kadang-kadang kesulitannya adalah orang kesakitan jadi panik ya, jadi mencoba mengorek. Iya. Yang ada dia tambah masuk dan dia melukai semua itu. Jadi usahakan ya itu paling aman ya cairan misalnya penghancur kotoran atau apa kalau kebetulan ada atau apapun. Tapi kita yakin bahwa telinga kita tuh nggak bolong ya kalau masukin cairan. Gendangnya nggak bolong karena itu berbahaya. Jadi kita pun begitu. Jadi usahakan matikan dulu, ditenggelamkan. Jadi dipenuhi liang telinga dengan cairan untuk mematikan binatang itu. Karena kadang-kadang kita ngeluarinnya susah, malah harus kayak dimutilasi. Iya. Kemarin ada yang jangkrik lah, ada yang itu, tapi kalau kecoa sakit banget karena dia kukunya di kakinya tuh banyak duri-duri yang tajam. Oh, jangkrik bisa masuk juga? Bisa. Saya nggak pernah sih ngalamin. Nah, itu. Oh, oke. Nah, saya sering mendengar, Bu, katanya gendang telinga itu tipis banget gitu, jadi kita harus hati-hati. Iya, betul. Tipis banget, justru itu makanya saya bilang dengan cotton bud kalau kita juga keenakan ngorek-ngorek ya kadang-kadang kan jadi masuk gitu kedorong jadi menyebabkan robekan pada gendang telinga. Kalau udah robek ada solusi lagi atau harus dioperasi? Ya tergantung, kalau dia tidak ada infeksi mungkin dia akan menutup sendiri. Tetapi kalau dia terinfeksi dan lain-lain membuat jadi kayak congek gitu kan, ya tentu harus dioperasi untuk ditutup. Jadi tergantung situasi. Kalau dia hanya robekan kecil, kita cepat kasih obat, mungkin dia akan menutup kembali. Tetapi kan jadi sakit. Iya, sakit. Jadi cari masalah baru. Iya, betul. Nggak mudah juga kan menanganinya. Nah, mungkin kembali kepada anak-anak tadi nih, Bu ya. Mengenai anak-anak. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau telinganya itu produksinya banyak atau sebenarnya kan kita juga bisa lihat pakai senter atau kebiasaan anak-anak. Kalau anak-anak biasanya mulai korek-korek telinga itu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman juga buat dia. Nah biasanya kalau anak-anak tuh korek-korek dia telinga, tangannya masuk ke liang telinga. Nah itu biasanya ada kotoran yang kita harus jadi perhatian orang tua gitu loh. Betul, harus dicek ya. Iya. Soalnya tadi kan salah satu penyebab kalau produksinya banyak itu ya susah mendengar, agak-agak. Betul. Jadi bisa jadi efeknya menurut saya bisa jadi anak ini juga nanti telat ngomong karena dia mendengarkan. Iya. Tapi tidak telat ngomong dalam arti tidak sesuai usia itu lain lagi. Ya, tapi informasi pasti akan terganggu. Ya, karena kalau dia ketutup banget liang telinganya. Sama kayak anak yang batuk pilek, ada cairan di belakang gendang, pasti informasi suara juga akan terhambat gitu. Jadi mungkin kalau dia bicara atau menangkap suara ada yang kurang pas. Jadi orang tua harus tetap harus aware. Oke, baik. Ya, jadi harus tetap memperhatikan kembangan anaknya gimana. Nah, mungkin ini terakhir Bu ya. Ini lansia. Lansia itu bagaimana Bu? Saya dari pengamatan saya yang saya lihat biasanya kalau umur semakin bertambah pendengarannya sudah mulai berkurang. Itu apakah disebabkan karena jarangnya membersihkan telinga atau ada faktor lain? Kalau pada lansia, ya semua ini yang namanya kotoran telinga tuh bisa terjadi dari bayi sampai usia tua. Sampai usia tua. Usia tua. Nah tadi saya bilang kalau pada usia tua tuh dia udah bentuknya udah lebih kering. Lebih kering. Jadi itu bisa terjadi. Atau pada lansia memang sudah ada penurunan daripada fungsi organ-organ yang ada di telinga. Jadi itu karena faktor usia. Faktor usia. Umumnya yang turun frekuensi tinggi dulu. Nah ini akan diperberat kalau dia tuh memang ada penyakit-penyakit yang menyertai, misalnya dia punya diabetes,
ya punya hipertensi, Itu bisa mempengaruhi pendengar. mempengaruhi pendengaran, termasuk dia minum obat-obat rutin gitu loh. Jadi itu juga mempengaruhi. Ya, jadi faktor usia itu nggak bisa dihindari. Tapi turunnya itu biasa di frekuensi tinggi dulu, nanti pelan-pelan yang tengah, baru yang frekuensi rendah. Jadi secara bertahap. Oke, baik. Tapi itu yang harus kita lihat apa faktor penurunan pendengarannya kenapa gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas pencerahan yang diberikan bagi kami. Tentu seperti yang Ibu Dokter bilang tadi bahwa membahas telinga ini cukup luas ya, maka kita bahas topik per topik aja gitu. Nah, hari ini kita khusus membahas membersihkan liang telinga ini. Nah, nanti akan ada part 2. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya bisa langsung ketik di kolom komentar. Ya, Bapak Ibu yang ingin konsultasi atau menanyakan sesuatu apa yang kurang mengenai membersihkan telinga ini, bisa komen di bawah ini. Nanti saya akan teruskan, kami dari tim akan teruskan ke Bu Dokter dan pasti akan dijawab. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Dokter atas waktunya bagi kami dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati.